Raden Masaid Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Besti Gayang. Yang. Oke, kita ada gaya baru ya. Sekarang yang gini. Ada dong harus gini. Biasanya gimana gini? Biasanya biasa aja. Oke, selamat pagi teman-teman dari mana nih? Dari tim Eksekusi tim Warnanya kayaknya bikin merah. jreng banget ya mata. Iya dong. Bikin seger walaupun Ramadan pagi-pagi, tapi kita tetap produktif, semangat nih teman-teman. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber dari teman-teman UKM T-Maps. Nah, kira-kira ada tagline tertentu nggak nih dari teman-teman T-Maps? Ada dong. Selain yang kita ganti. Coba bisa dong di ini. Oke, ada Inspire Your Life. Kalau awalnya Dia baba UKM T-Maps. Win Raden Masaid Surakarta. Iya, coba. Enggak Nggak ada. Biasanya gimana? T-Maps Inspire your life. Kita ulangin lagi dong biar kompak ya. Oke. Yuk, bisa mungkin Masnya dipimpin. Yuk, T-Maps Inspire Your Life. Dari kata-katanya aja udah inspire your life. Berarti T-Maps nih sebenarnya mau ngapain sih di UKM T-Maps tuh, ada apa aja sih? Apakah menginspirasi teman-teman mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta, atau bisa jadi teman-teman T-Maps itu punya wadah nih buat kayak membuat apa ya, motivation untuk teman-teman. Gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan dari salah satu. Tapi kita ada yang kelupaan. Kalau belum kenalan maka belum kenal. Kenal. Jangan sayang dulu, nanti terlalu dalam bahaya. Coba kita absen dulu ya. Mungkin dari mbaknya yang cantik ini. Oke. Kenalin, saya reunian lagi ya. Aduh. Oke, kenalin aku Dila dari UKM T-Maps di bidang event organizer. Lanjutnya. Oke, kalau aku Puan dari bidang HRD. Puan, merah juga. Beda tapi. Apa ini ya? Ini punya. Ini punya ya. Aduh. Oke, lanjut ya Mbak ya. Iya. Kenalin, nama aku Ervan dari asistennya direktur manajer. Asisten manajer. Oke, mungkin pertanyaan yang tadi aku sudah sampaikan bisa mau dijelaskan salah satu? Jadi siapa dulu ya? Asisten manajer ya. Asisten manajer, makanya lebih tinggi ya. Ya. Astaga ya. Oke, tadi apa Mbak tadi yang dilupakan kan? Teman-teman T-Maps tuh sebenarnya ngapain sih? Apa ya, kayak perkenalan aja sih, T-Maps tuh ada apa aja, terus ngapain aja dalam T-Maps gitu. Panjang atau enggak jawabannya? Panjang lebar terserah. Kali tinggi. Kayak tinggi. Ntar kita pembagian. Oke, jadi terkait UKM T-Maps, namanya kan Training for Motivation and Public Speaking ya Mbak ya. Tapi di dalamnya kita lebih menekankan ke public speakingnya seperti itu. Jadi kita ada motivasinya, cuman motivasi itu sebagai salah satu dari apa yang kita miliki. Jadi kita tuh punya 5. Ada motivasi, ada dongeng, ada stand up comedy, ada MC sama outbound. Nah, jadi yang motivasi tadi cuma 1 aja, tapi kita di dalamnya ada 5 gitu. Tapi kalau untuk kegiatannya kita lebih ke fun aja sih ya. Kita ada kegiatan yang formal banget. Ya karena kelihatan dari muka-mukanya ya. Karena Bapak itu identik dengan bikin bahagia. Bikin bahagia. Minimal bahagia. Minimal Masuk bahagia, maksimal bahagia. Bahagia banget. Keren banget. Yang mau bahagia masuk T-Maps. Kalau yang belum bahagia banget bisa masuk T-Maps juga. Tadi ada stand up comedy juga. Nah, denger-denger nih, aku juga pernah sempet ngeliat sih pas lagi nongki malam ya. Pasti teman-teman mahasiswa juga senangannya ngopi malam nih. Itu ada acara, ternyata tuh acaranya teman-teman T-Maps, namanya open mic. Nah, di situ semua kalangan bisa satu-satu maju buat stand up comedy. Nah, kira-kira tuh gimana sih kok bisa keseluruhan kayak gitu? Bahkan itu bisa mencangkup dari mahasiswa lain di luar UIN juga loh.
Nah, kira-kira tanggapannya dari teman-teman Teammates nih kayak gimana? Terus Gimana sebenarnya gimana nih? Mungkin dari Mbak Fadila dulu. Oke, mungkin itu yang open mic itu sebenarnya dari kita ada SDS, salah satunya itu kan tadi stand up comedy. Nah itu kayak teman-teman tuh buat bukan komunitas sih, di situ kan ada juga stand up comedy UNS, UMS dan lain sebagainya. Jadi kita tuh berkolaborasi dengan stand up comedy yang ada di kampus lain, entah itu di Solo sendiri atau ya memang itu di kampus-kampus kayak gitu. Nah untuk open mic sendiri, kalau kemarin itu udah pernah satu kali yang show itu benar-benar alhamdulillah bisa pecah banget. Itu waktu di Bento, namanya itu Peringas Pringis. Nah di situ kita olah teman-teman dari STS stand up comedy untuk open mic di situ gitu. Keren, namanya Peringas Pringis. Berarti harus Pringis. Pringis ya pringis atau pringis ya pringis. Yang penting tetap bahagia. Bahagia. Nah, selain ada 5 STS ya tadi, ada MC Motivation, terus stand up comedy, Dongeng, ada dongeng juga. Nah, dongeng ini nih outputnya pasti ada dong, apalagi ini perebutan proker lah istilahnya. Kalau bulan Ramadan tuh kita bukan cuman berebut pahala teman-teman, tapi kita juga berebut proker. Entah itu dari Ormawa, UKS ataupun mahasiswa lain yang di luar yang punya proker juga nih. Kalau yang biasanya kita kenal itu Safari Ramadan. Kira-kira ada juga nggak nih dari teman-teman Teammates? Ini ada nama baru nih, bukan Safari Ramadan. Ada. Apa tuh? Mungkin Ibu Puan. Ada Ibu Puan. Oke, bisa menjelaskan di Ramadan kemarin kita ada proker yang namanya Kismar, Kisah Semarak Ramadan. Nah, salah satu kegiatannya itu roadshow mendongeng. Jadi kita ngasih panggung ke teman-teman yang ikut kelas mendongeng. Mereka langsung show ke TPA, terus ada yang panggilan dari sekolah, pesantren kilat, gitu-gitu. Kismar, Kisah Semarak Ramadan. Bukan Kisah Asrama Ramadan. Asrama. Aduh. Berarti itu show-nya berarti dari masjid ke masjid kah? Iya. Dari masjid ke masjid kita tuh ada banyak ya Mbak ya kalau di Ramadan tahun ini. Kurang lebih ada sekitar 60 lebih ya. 63 tahun ini 63 show selama bulan Ramadan. Keren banget teman-teman. Ini salah satu ibadah sepertinya. Ibadah mencari takjil. Iya itu. Mbak gratis terus. Oh, malah bagi-bagi ya. Bukan di rumah. Oke, nah kira-kira di Kisah Semarak Ramadan ini ngajarin apa aja sih? Apa kayak biasa TPA ngaji atau ada apa ya? Nuansa baru mungkin. Kan kadang biasanya cuma TPA aja, ngajar ngaji, ikut senang-senang gitu. Nah, kayaknya ada yang baru juga nih, terus masuk ke STS-nya itu juga gak sih? Iya. Dongeng ya? Dongeng. Gimana nih? Jadi kan ada yang bisa menjelaskan pas show itu? Ya boleh. Boleh. Nah jadi kalau tahun lalu mungkin ya kita cuma 3 tempat. Dan itu mungkin kalau teman-teman dong itu kemarin itu masih limit. Jadi masih beberapa doang gitu. Tapi kalau tahun sekarang alhamdulillah teman-teman itu sudah banyak yang berkembang. Dan itu bisa sampai 63 kali alhamdulillah. Bahkan ini belum selesai Ramadan itu bisa 63 kali ya. Sehari berapa itu pertanyaan saya? Bisa 2 sampai 3 kali. Bisa 2 sampai 3 kali di tempat yang berbeda, tempat yang beda. Nah itu tempat untuk mengkaryakan teman-teman dari STS mendongeng dan juga STS MC. Tuh, jadi kita sediakan di satu masjid misalnya ada 2 pendongeng sama 2 MC gitu. Berarti dari teman-teman UKM Teammates nih langsung terjun ya terrealisasikan jadi STS. Jadi ibarat kata kita kalau ke masjid itu kita sebagai tamu gitu Mbak. Jadi kita minta izin sehari buat kita yang bikin TPA-nya gitu. Oke. Sehari bisa sampai 2 sampai 3 kali show ya. Keren banget teman-teman Teammates. Nah, selain mendongeng, tadi kan Mbak Fadila bilang kalau misalkan teman-teman dongeng tuh masih sedikit. Kira-kira saya bisa nggak nih direkrut? Saya dongeng kisah saya aja gitu kan.
Bisa. Kisah hidup ya. Kisah hidup kayaknya miris. Yang penting menginspirasi. Menarik Iya. Saya menarik dengan kata-katanya Mbak Puan tadi bilang kalau misalkan bahagia, saya bisa ditarik ke timnas biar bahagia terus. Boleh. Itu syarat utama Mbak kalau di tim F. Syarat utama. Jadi saya masuk ke timnas tuh harus bahagia. Harus Nggak minimalnya bahagia, bahagia. Jadi teman-teman mahasiswa nih yang misalkan kurang bahagia main-main ke teman timnas dijamin bahagia. Join. Gak hanya main. Seperti kalau saya sudah semester tua nggak bisa ya. Kita minimal semester berapa? Minimal tuh semester ya maba lah ya. Minimal maba, maksimalnya itu semester berapa Bu HRD? Sebenarnya kita nggak ada tertulis harus maksimal semester berapa. Kita menerima. Tapi ya masa baru join semester 6 kan nanti nggak ada feel-nya. Iya betul. Kan saya bilang cuma ingin bahagia. Ya nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa ya. Saya main-main. Main-main. Oke. Di timnas sendiri nih ada berapa bidang? Bidang atau divisi? Ada anggotannya 7. 7. Apa aja tuh? Boleh Yang disebutin. pertama ada manajer, Iya, manajer. terus ada administration. Kalau di tempat lain mungkin namanya sekretaris. Sekretaris. Terus ada finance, itu bendahara umum. Finance. Peruangan. Aneh ya Mbak? Ada Enggak sih, saya udah agak biasa, cuman kayak finance. bidang finance. Iya. Terus ada HRD, terus ada IO, Event organizer. ada PR, terus Public ada relation. entrepreneur. Ada 7 ya berarti. 7. Sebenarnya tahun kemarin ada 8 Ada 8. sama social society. Cuman tahun ini digabungkan masuk ke divisi PR. PR jadi 1. Karena sama ya. Sama iya. Hampir sama. Jadi teman-teman Timnets itu hubungan di PR udah masuk banget nih gara-gara ada proker Kismar nih ya. Alhamdulillah hubungan sama masyarakat juga. Nah, kira-kira hubungan sama teman-teman mahasiswa Undra dan Mas Said nih, itu ada program terkhusus atau memang program per bulan, tahunan yang memang itu mengikut sertakan teman-teman mahasiswa? Ada nggak? Kalau itu mungkin lebih ke apa namanya ya, proker-proker yang mungkin nanti ada seminar nasional, terus mungkin ada festival public speaking dan lain sebagainya. Kalau itu proker-prokernya udah gede gitu, kayak seminar-seminar kayak gitu. Untuk kegiatan yang kecil-kecil itu mungkin lebih ke anggota kita internalnya. Ada festival public speaking. Ya, Kira-kira bayangan saya itu event tahunan. ya, betul sekali. Nah, festival public speaking ini nanti akan diikuti oleh mahasiswa umum aja kah? Atau memang hanya internal mahasiswa Undra dan Mas Said? Insya Allah kita akan melebar. Jadi nggak cuma anak-anak UIN, tapi anak-anak mahasiswa lain dan juga umum boleh banget ikutan. Nah, untuk tahun ini kira-kira festival public speaking itu sudah terrealisasikan atau baru mau jalan sana? Ya. Karena ini event tahunan, jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita selalu ada gitu. Walaupun kalau yang waktu tahun corona itu kita Tahun corona. Iya, emang Tahun tahun agak corona. sepi. Iya penyebutannya ya. pakai online gitu. Tapi kalau tahun kemarin alhamdulillah kita terrealisasi dengan offline. Itu banyak Mbak dari mahasiswa lain, dari mahasiswa bukan mahasiswa pun ada, dosen-dosen juga. Dosen-dosen juga Iya, juga ikutan. karena public speaking itu bagian penting sebenarnya. Masih muatan masih itu public Iya. speaking. Saya bisa di sini gara-gara public speaking. Insya Mbak Dila bisa jadi MC juga gara-gara public speaking. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu tentang aduh public speakingku nggak bagus, ya udah ditunggu aja eventnya dari teman-teman Timers ya. pastinya dah. Nah, selain ada festival public speaking, tadi juga ada seminar nasional. Kalau misalkan untuk acara-acara di internal sendiri nih, kalau tadi kan kita udah ada briefing ya. Jadi di belakang tuh tadi Mbak Puan tuh bilang kalau misalkan ada jenjang 1, ada jenjang 2. Nah, kira-kira gimana nih kalau teman-teman Dista kemarin itu kan opreknya kayak training. Jadi ada beberapa kelas yang memang harus diikutin sama peserta. peserta. Pesertanya itu.
Nanti kalau misalkan dia lolos dan masuk kategori baru masuk lista. Otomatis kan kalau mereka keluar kan udah dapat ilmu duluan nih. Iya. Nah kalau dari Halo mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta dan masyarakat Pucangan. Di sini aku lagi ada di Nisa Fashion. Buat teman-teman dan masyarakat Pucangan yang lagi nyari baju atau outfit untuk lebaran, bisa langsung join nih. Tempatnya strategis yo. Yuk kita masuk. Produk di Nisa Fashion itu sangat trendy banget teman-teman. Kayak yang lagi aku pegang nih, harganya cuma 40 ribuan aja. Ada gamis yang cuma 69 ribu aja. Ada bruklat, ada baju anak juga, ada baju koko juga, ada kerudung. Pokoknya banyak banget deh. Pokoknya di sini bisa dibilang komplit. Mukena juga ada. Terus harganya juga ya terjangkau banget nih bagi kita para kaum mahasiswa ya. Kalau misalkan mau punya baju lebaran tapi low budget, bisa banget nih langsung merapat aja ke Nisa Fashion, karena di sini Nisa Fashion tawarin diskon Ramadan sale yang mulai dari harga 25.000 bahkan 15.000 pun juga ada loh. Yuk buruan, nunggu apa lagi? Halo guys, aku udah milih beberapa item nih. Ini bahannya bagus, modelnya trendy-trendy, harganya pastinya murah banget dong. Buat kalian mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta dan masyarakat sekitar Pucangan, yuk langsung aja kepoin di Instagramnya Nisa Fashion dan langsung masuk aja nih ke tokonya. Dijamin kalian bakal kalap deh. Dibungkus ya Mbak. Jangan lupa di Nisa Fashion. dari Team Maps nih, kira-kira gimana? Sama kah atau malah sudah masuk ke Team Maps-nya? Oke, kalau di Team Maps tuh awal-awal itu kan ada yang kita Saya agak namanya takut ya bilangnya karena namanya open recruitment. Nah, itu kan biasanya lewat PBAK. Mereka daftar. Nah, setelah mereka daftar itu ada yang namanya jenjang pertama melalui training, namanya BLT, Basic Leadership Training. Nah, orang-orang yang ikut BLT nanti lolos jadi seorang young trainer atau trainer muda. Itu jenjang pertama. Nah, kita naik ke jenjang kedua, di tahun kedua itu lewat yang namanya training for instructor. Outputnya mereka menjadi seorang instruktur. Nah, di jenjang kedua ini teman-teman udah di masukkan ke kelas peminatan masing-masing. Misal aku milihnya ke MC, Dila milihnya ke dongeng gitu. Jadi udah dapat ilmu yang spesifik ke situ. Nah, di jenjang terakhir itu ada yang namanya training for trainer. Nanti kita outputnya menjadi seorang coach. Ngisi di jenjang pertama. Gitu. keren banget ya. Jadi bersinambungan ya, kita dari jenjang ketiga balik lagi ke jenjang Iya, ngisi di kelas jenjang satu. gantian nih, ajarin untuk adik-adik Iya, menularkan ilmu yang udah kita dapat. Nah, mungkin mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta nih, teman-teman di rumah yang masih bingung, aduh aku public speakingku belum bisa belum bisa berkembang pesat nih. Mungkin nanti bisa ikut eventnya teman-teman Team Maps. Terus juga kalau misalkan kayaknya muka aku tuh muka komika ya. Iya, itu bisa. Muka komika, aku diem aja temenku tertawa loh. Sepertinya harus dikembangkan. Nah, itu bisa ikut di stand up kayak gitu. Mungkin bisa ikut-ikut dulu pas nanti open mic di kafe-kafe ya. Sambil nongki-nongki, sambil ketawa-ketawa, yang pasti bahagia, sangat bahagia. Oke, selain itu ada apa lagi nih di Team Maps? Oh iya, aku mau nanya. Per tahunnya itu teman-teman Team Maps itu bisa merekrut berapa orang sih? Per tahunnya. Mungkin udah terkenal ya kalau Team Maps. Nggak tahu nih ya kalau yang lain. Tapi udah. Iya, harus pede. Oke. Kalau tahun kemarin Aduh, pede. kita sensor dulu ya kalau itu. Masalahnya bajunya juga sama. Oke, kalau tahun kemarin alhamdulillah kita bisa merekrut 750 peserta. 750 Iya. peserta. Tapi yang lolos di jenjang pertama itu ada 300. 300. Karena kalau 700 kebanyakan Pak. Iya. Basecampnya nggak muat. Iya, Nggak muat. bingung kita mau. Kalau tahun ini mungkin kita punya target ya. Iya. Punya target ada 1000.
pendaftar 1000 pendaftar. Jadi sebenarnya tahun-tahun yang sebelumnya kita itu selalu 1000 lebih biasanya Mbak. 100.000 lebih. 100.000. 1000 lebih. 1000. Mungkin kalau di Itu angkatan datanya seberapa banyak saya mau tanya. di angkatan kita malah 1.400 berapa gitu. 1.400. Soalnya online, mungkin mereka anggar daftar apa-apa gitu. Seperempat mahasiswa UNA dan mahasiswa Iya. daftar di TIMEPS. Fakultas TIMEPS. Jangan Bikin sendiri entah. Aduh, nanti saya masuk itu biar bahagia terus. Skripsi saya nggak usah pusing-pusing, bahagia. Iya, saya. bahagia. Oke, sebegitu banyak ya teman-teman. Mungkin dipersiapkan mental sama passionnya teman-teman di mana. Jadi nanti kalau misalkan mau daftar ke TIMEPS itu udah ada tujuan nih. Oh ya, aku mau masuk di MC, aku mau masuk di stand up comedy, aku mau masuk di dongeng nih karena nanti aku mau mendongeng buat anakku. Minimal anak sendiri. Minimal anak sendiri ya, jangan anak orang lain. Parenting banget ya. Iya. Karena saya tidak child free. Iya. Dan kayak di sini ada cuplikannya nih. Ini kompronya Iya. Tahun kemarin. tahun kemarin. Tahun kemarin. Tapi nanti untuk tahun ini pasti ada kompro terbaru lagi ya. Harusnya Harus tidak lebih spektakuler. Wah, TIMEPS lebih kayak bahagia. Gaya baru. Gaya baru. Gaya baru, era baru. Karena ini kayaknya masih IAIN. Iya. Masih udah win? Udah win atau? Udah win. Udah win. Tapi campur aduk. Campur aduk. Tapi dilihat dari kompronya pun memang teman-teman TIMEPS tuh Seru. karakternya ceria-ceria ya. Iya. Joget-joget, nyanyi, tepuk-tepuk. Aduh. Harus bisa menempatkan diri. Kadang kalau di dongeng ya harus sama-sama anak-anak ya ceria gitu. Apalagi kalau di outbound. Kalau di outbound ini iya segala usia sih ya. Segala usia jadi kita harus bisa menempatkan. Kalau mungkin outbound di sama orang lansia ya kita harus menempatkan gimana caranya biar bisa merangkul mereka ya gitu. Dan dia outboundnya pakainya kromo. Monggo Bapak Ibu gitu. gitu. Biasanya gitu. Ada senam juga. Nah, kira-kira kalau outbound itu dari teman-teman TIMEPS jadi apa ya? Kalau outbound saya kurang paham. Sebenarnya kalau di luar Ramadan itu kita yang paling banyak itu biasanya outbound, Mbak. Panggilan outbound. Panggilan outbound. Iya. Dari luar. Dari luar, job dari luar. Nanti yang mengisi dari teman-teman TIMEPS. Iya. Nah, sebutannya itu pengisi untuk outbound apa, Mas, Mbak? Trainer. Utama Ada. trainer pendamping. Biasanya kalau di SMP itu ada yang namanya LDKS ya. Nah, biasanya itu kan ada outbound siswa. Ada outboundnya juga. Nah, itu OSIS, pramuka, OSIS, ya itu sering. berarti sering ngundang teman-teman tim. Iya, ada beberapa Keren banget loh, guys. Lumayan Mbak buat tambah-tambahin. Selain buat tambah-tambah itu juga salah satu branding juga sih ya. Iya, Benar banget teman TIMEPS bisa sampai keluar. Itu kayaknya VR-nya. Saya boleh belajar nggak sih sama VR? Boleh, ayo masyarakat. Ayo masuk Ya. Karena Katanya udah semester 6 kecilnya. Kalau di Jawa itu soalnya itu kayak sistemnya gak tular gitu loh Mbak. Kemarin buat mau mana? Iya, buat undang mana. ini, undang ini. Jadi lagi nyari sini lagi, itu terus. Keren banget. Satu udah bisa jadi klien, terus ke bawah lagi dapat klien lagi. Iya. Seneng dong. Seringnya kayak gitu. Bahagia. Bahagia. Bahagia banget. Bahagia ya. Biasanya kalau sering itu ngisinya outbound apa nih? Anak SMP kah, SD? SMA ya? SMA SMK. TPA TPA pernah. juga. Kemarin waktu terakhir itu di Siblarak kita outbound 250 ibu-ibu. 200 Ibu-ibu doang. Ibu-ibu doang betul. Jangan bilang senam. Ada Ada kan senam ada dulu. di outbound itu harus ada senam pertama. Pertama senam dulu, baru nanti kita ada energizer, ada game-game kecil, terus baru game-game kelompok gitu. Sampai kalangan ibu-ibu juga Ya. undang teman-teman TIMEPS. Masya Allah. Masa masih Soeunda dan Mas Said nggak mau sih undangan teman-teman. Beberapa juga ada ya. Iya, kemarin dari Lokus. Dari Lokus juga manggil teman-teman TIMEPS. Oke, kita abis ini nanti ngobrol sama teman-teman Lokus ya. Aduh. Oke, teman-teman TIMEPS keren banget. Pokoknya ada 5 STS ada MC, terus ada motivasi, ada stand up comedy, ada mendongeng,
terus trainer outbound. trainer outbound yang mau jadi trainer outbound bisa dipanggil-panggil ikut ke Timaps, yang mau ngedongin ikut ke Timaps. Nanti realisasinya mungkin di TPA desa-desanya. Itu berguna banget Iya. ya sebenarnya. Ilmu-ilmunya teman-teman Timaps nih kayaknya ilmu-ilmu kemasyarakatan. Masyarakat. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah lulus dari UIN mungkin ya bingung mau kemana, aduh saya bisa mendongeng, Mendongeng saya ngajar aja. aja di TPA ya. Jadi udah ada skill tersendiri lah. Terus nih mau tanya juga, Timaps itu tempatnya di mana sih? Base campnya di mana? Mungkin teman-teman mahasiswa mau main, mau ikut. Saya kurang bahagia, saya pusing. Kalau sini saya mau bahagia banget, saya harus kemana? Ke Timaps. Nah, nggak tahu di mana? Jangan cari di Maps. Karena hanya di iya. Timaps nanti kayaknya di Maps. Ada di mana nih base campnya? Ini sering banget kesasar sih. Sering Walaupun banget kesasar. iya, walaupun mahasiswa udah semester tua aja kadang ada yang tanya, aduh ini di mana kantornya gitu. Saya juga tidak kan. Jadi Timaps tuh kantornya ada di SC Gedung Student Center lantai 2. Nah, kamu kalau tinggal masuk aja, naik kiri, terus nanti Oke, editor dipikirin daerahnya ya. pokoknya dekat dari apa namanya? Sebelahan sama JKH. Belakangnya Dema. Ya, belakangnya. Kalau Dema kan Dema. kelihatan di tangga itu. Nah, kita belakangnya Dema. Iya. Belakangnya Dema. Berarti teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said kalau kurang bahagia mau cari-cari ilmu terbuka kan teman-teman? Iya, Sangat terbuka. Kita tok. Temen Timaps, mau bahagia dong. Gimana Tapi nih? kalau masuk kantor ada passwordnya. Ada passwordnya. Gimana passwordnya, Mbak? Inspire your life. Harus semangat duluan. Harus Jadi, bahagia dulu. Assalamualaikum. Tok. Passwordnya Inspire your life. Aduh, keren banget. Ada di lantai 2 belakang kantor Dema. Belakang kantor. Nanti teman-teman kalau misalnya mau main, lagi gabut mungkin butuh asupan kebahagiaan bisa masuk main-main ke base campnya Timaps. Kantor deh. Kalau kita penyebutnya kantor. Kantor. Kantor Timaps. Bisa kantor, bisa kos-kosan, bisa musola. Aduh, Masjid Masjid bisa. Masjid iya. Inspire your life. Islami sekali ya. Jangan-jangan terawihnya di sana juga nih. Ada. Iya, kadang kalau misalnya kita habis dongeng kan kayak gitu kan. Enggak nutup Wisha. Kata kadang-kadangnya ini kayak meragukan ya. Kadangnya tuh kadang terus-terusan. Kadangnya Keterusan. aja, Mbak. Aduh, saya bahagia sekali ya walaupun Nah, itu tujuannya biar kantor kita berkah. berkah. Insyaallah. Berkah sih kayak 63 masjid loh. Belum selesai Ramadan mereka sudah menyelesaikan 63 masjid. Keren banget. Nah, pokoknya nanti doanya yang baik-baik buat teman Timaps juga. Amin. Nanti bahagianya ditularin ke teman-teman mahasiswa lainnya, jangan hanya di Timaps aja. Kalau bisa dalam satu gedung SC itu harus dibagian sama teman-teman. Open mic DC. Iya, open mic DSC bisa loh. Jangan di kafe-kafe aja. Oke, karena kita terhambat waktu nih teman-teman, mungkin mahasiswa lain di luar yang mau tahu terkait Timaps lebih lanjut bisa tanya ke Mbak Fadila, Mbak Puan. Tapi nanyanya kalau ke Mbak Puan jangan yang beda. Nah, walaupun sama-sama merah, tapi ini ada hitamnya. Ini merahnya merah UIN. Bukan merah. Saya tidak berani menyebut. Bisa tanya Mas Ervan juga. Mungkin cukup sampai di sini aja. Kita berpamitan sama teman-teman Timaps. Nanti selanjutnya kalau teman-teman Timaps ada event atau apa ya program-program yang memang bisa menggait teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said, nanti bisa langsung di tag ke Instagram UIN Raden Mas Said juga biar teman-teman juga paham. Nah, pesan kesannya untuk Timaps selanjutnya kita sekalian closing statement. Timaps kedepannya mau jadi apa? Bukan jadi presiden. Bukan naik. Oh, aduh. Naik jadi ketua maksudnya ya. Gimana nih? Dari siapa dulu? Dila dulu mungkin. Dari Dila, oke. Kesan-kesannya semoga buat Timaps selalu seperti tagline-nya Inspire Your Life, semoga tetap menginspirasi banyak orang, entah itu untuk internal maupun untuk eksternal, dan semoga tetap bisa ya
mengekspor teman-teman, mengekspor kan naik apa ya? Mengkaryakan. Ya, mengkaryakan teman-teman dari internal sendiri gitu. Oke, udah nih itu aja. Sama Mbak. Ya. Satu tujuan ya. Satu tujuan. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman semua. Untuk selanjutnya nanti bisa tanya-tanya lagi ke pengurus atau anggota tim Maps. Free ya semua. Tidak dipungut biaya kan? Kita pamit undur diri. Terima kasih menyaksikan Besti Gayeng. Dilanjut lagi episode selanjutnya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Gayeng. Iya. Raden Masa Insur